Di akhirat kelak, akan banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Di antara peristiwa itu, yang paling mengerikan adalah peristiwa melewati Sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dalam 7 golongan dan termasuk ke dalam kaum yang selamat. Siapa sajakah mereka, dan bagaimanakah keadaan mereka ketika melewati jembatan atau Sirat tersebut? Mari kita simak bersama dalam video kali ini. Pada hari kiamat nanti, setelah dibangkitkan dari kematian, manusia akan digiring ke padang mahsyar yang tanahnya putih dan rata. Kelompok orang yang bertakwa, mereka akan berjalan dengan menaiki tunggangannya. Orang yang sedikit amalnya, berjalan dengan kedua kaki mereka. Selain itu, ada pula yang berjalan dengan wajahnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Kemudian dari tempat berkumpul itu, manusia digiring ke arah Sirat menuju surga ataupun neraka. Apakah yang dimaksud Sirat tersebut? Dikutip dari buku yang berjudul Dahsyatnya Neraka yang ditulis oleh Syaiful Bachri Az-Zidani, Sirat adalah jembatan yang bentuknya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih gelap daripada malam, sangat licin, serta bisa menggelincirkan siapa saja yang melewatinya. Ada beberapa kalangan yang menyebutnya jembatan Siratal Mustaqim. Ketika seseorang berjalan melewati Sirat ini, mereka akan berhenti sejenak di 7 pos atau gardu. Pada setiap posnya, manusia akan ditanya beberapa hal tentang perbuatannya di dunia. Di pos pertama, mereka akan ditanya tentang keimanannya. Mereka yang memiliki keimanan yang teguh akan melewati pos ini dengan lancar. Sementara orang yang tidak beriman, neraka sudah menantinya di bawah jembatan. Ketika tiba di pos kedua, mereka akan ditanya tentang sholatnya. Jika sholatnya baik, mereka akan secepat kilat melewati pos ini. Kemudian di pos ketiga, kita akan ditanya tentang zakat dan bagaimana kita mengelola harta kita. Apakah kita menghabiskannya di jalan yang telah disyariatkan, ataukah hanya untuk kemaksiatan semata? Adapun di pos keempat, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kualitas puasa kita. Apakah sekedar menahan lapar dan dahaga saja? Ataukah menjalankannya dengan sebenar-benarnya puasa, yaitu mengendalikan hawa nafsu agar tidak semena-mena? Tiba di pos kelima, kita akan ditanya tentang ibadah haji. Tentu saja bagi mereka yang diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Apakah kita termasuk orang-orang yang sengaja menunda-nunda kewajiban haji ini, ataukah yang menjalankannya dengan baik? Lalu di pos keenam, ditanya tentang bagaimana menjaga kebersihan dan kesuciannya, yaitu perihal wudhu dan mandi junubnya. Dan di pos terakhir atau ketujuh, ditanya tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama. Apakah kita mampu bertindak adil, menunaikan hak-hak mereka, menjaga silaturahmi, atau justru sebaliknya? Jembatan ini merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 71, "Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan." Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Jarir dan Al-Mustadrak serta para sahabat lain menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sebagai proses melewati Sirat atau Siratal Mustaqim. Ketika melewati Sirat ini, setiap orang menempuhnya dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dengan amal mereka masing-masing. Ada yang secepat kilat, ada juga yang tertatih-tatih bahkan merangkak. Umat Nabi Muhammad SAW dibagi ke dalam 7 golongan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Mari kita simak bersama uraiannya. Golongan pertama adalah Asyiddiqun. Siapakah mereka ini? Tafsir atau penjelasan terbaik tentang siapakah Asyiddiqun ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang syiddiqin. Dari ayat tersebut, kita ketahui bahwa Asyiddiqun adalah orang yang benar-benar merealisasikan iman dari dalam hatinya. Dan mewujudkan iman tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan bersikap jujur atau asyidku, dan membenarkan atau at-tasdiq Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang termasuk golongan Asyiddiqun memiliki karakter jujur dalam akidah, perkataan dan perbuatan. Golongan ini akan melewati jembatan Sirat dengan kecepatan seperti kilat, yang membuat mereka bisa melewatinya dengan sangat cepat. Golongan kedua adalah Al-Alimun. Siapakah mereka ini? Mereka adalah golongan orang yang berilmu.
Islam adalah ajaran yang sangat menghormati dan menempatkan ilmu dalam kedudukan yang tinggi. Maka para penuntut ilmu pun diganjar dengan kenikmatan berupa surga, sebagaimana yang diriwayatkan dalam salah satu hadis dari Imam Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika kelak meniti Syirot, orang-orang yang alim akan melewati Syirot dengan cepat seperti angin yang bertiup kencang. Golongan ketiga adalah Al-Budalau. Mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini akan melewati Syirot bagai burung terbang. Salah satu karakter para kekasih Allah adalah mereka hanya takut kepada Allah dan tidak merasa sedih atau khawatir ketika kehilangan sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Demikian firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 62. Golongan keempat adalah para syuhada. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Dilansir dari buku tafsir Fi Zilalil Quran oleh Sayyid Qutb, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan khusus dan memiliki kedekatan dengan Tuhannya. Kedudukan syuhada dalam Islam sangat tinggi dan dihormati karena mereka adalah pahlawan yang gugur dalam perjuangan membela agama dan kebenaran. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang mati syahid bersama-sama dengan para nabi, pencinta kebenaran, dan orang-orang soleh di surga. Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, para syuhada akan ditempatkan di surga yang paling indah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Syot ayat 50. Itulah surga Aden, tempat tinggal yang kekal yang pintu-pintunya terbuka lebar bagi mereka. Surga Aden merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan syuhada. Dan kelak mereka akan melewati Syirot dengan kecepatan bagai kuda. Selanjutnya golongan kelima, yaitu Al-Hujjaj. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Golongan ini akan berjalan menyeberangi Syirot selama 1 hari penuh. Lalu golongan keenam adalah Al-Mutiun. Mereka adalah orang-orang yang taat menjalankan syariat. Mereka menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Ketika melewati Syirot, mereka akan menempuhnya selama 1 bulan. Dan golongan yang ketujuh adalah Al-Ashwun. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang banyak dosa. Mereka berjalan di atas Syirotol Mustaqim dengan gemetar. Di punggungnya ada beban berat yang dipikulnya, yaitu dosa-dosa yang diperbuat selama hidup di dunia. Baru berjalan beberapa langkah, neraka menyemburkan apinya ke arah orang tersebut, tapi karena orang tersebut ada cahaya imannya yang memancar, maka api neraka yang menyambar menjadi padam. Golongan terakhir ini akan mampu melewati Syirot berkat rahmat dan kasih sayang Allah yang mengampuni dosa-dosa mereka. Sahabat Jalazat yang beriman, itulah 7 golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selamat melewati Syirot. Ada di antara mereka yang mampu melewatinya dengan secepat kilat, tetapi ada juga yang lama sekali, bahkan hampir-hampir tak bisa melewatinya kecuali